Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang KD 311 subpokok bahasa senyawa karbon. Nah, di sini yang pertama itu apa pengertian senyawa karbon? Jadi senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Tapi senyawa karbon di sini selain unsur karbon, ada juga dia yang mengandung unsur H, N, O, dan S. Sekarang senyawa karbon itu terbagi atas dua kelompok, yaitu ada senyawa karbon organik dan yang kedua adalah senyawa karbon anorganik. Nah, dari pengertian masing-masing kelompok ini, apa itu artinya senyawa karbon organik? Senyawa karbon organik di sini adalah senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sedangkan kalian tahu di sini apa artinya anorganik? Jadi senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang berasal dari bukan makhluk hidup. Nah, di sini apa contohnya misalnya? Untuk contoh senyawa karbon organik diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan contoh untuk senyawa karbon anorganik diantaranya oksida karbon, yaitu CO dan CO2, kemudian batu kabur, rumus kimianya CaCO3, batu karbit, CaO, dan soda kue. Sekarang antara senyawa karbon dan senyawa karbon di sini senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Tentunya dari kedua jenis ini memiliki perbedaan. Apa perbedaan di antara senyawa karbon tersebut? Yang pertama, untuk senyawa karbon organik, ini berarti tadi organik. Organik berarti senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan untuk senyawa anorganik adalah senyawa karbon yang berasal bukan dari makhluk hidup. Perbedaan kedua, di dalam ikatannya, senyawa karbon organik memiliki ikatan kovalen tunggal dan senyawa karbon anorganik memiliki ikatan kovalen ion. Yang ketiga, dapat membentuk rantai karbon yang panjang. Sedangkan di dalam senyawa anorganik tidak dapat membentuk rantai karbon. Nah, sekarang bagaimana perbedaan titik didihnya? Titik didih untuk senyawa organik atau titik didih atau titik lelehnya adalah lebih rendah jika dibanding dengan senyawa anorganik. Jadi senyawa anorganik di sini titik didih atau titik lelehnya lebih tinggi dari senyawa organik. Nah, di sini bagaimana untuk kelarutannya? Untuk senyawa organik ini sukar larut dalam air. Jadi kalau kita melarutkan senyawa organik akan sukar dilarutkan dalam air. Sedangkan anorganik adalah senyawa yang mudah dilarutkan dalam air. Ya, itu adalah untuk perbedaannya. Nah, di sini yang kedua. Atom karbon di sini ada dibahas dalam satu subpokok bahasan tertentu, yaitu yang disebut dengan kekhasan atau ciri khas atom karbon. Nah, kenapa di sini atom karbon dibahas khusus memiliki ciri khas tertentu? Atom karbon di sini memiliki perbedaan atau ciri khas tertentu dibandingkan dengan atom karbon lainnya. Apa ciri khas
dari atom karbon, sehingga atom karbon di sini dibahas dalam sub tersendiri. Yang pertama, bahwa atom karbon di sini dengan nomor atom 6 di sini memiliki susunan konfigurasi elektron K sebanyak 2, L sebanyak 4. Nah, di sini apa itu konfigurasi elektron? Itu kalian sudah belajar ya waktu di kelas 10 bahwa konfigurasi elektron atau susunan elektron suatu atom itu berdasarkan kulit. Berarti kalau kalian harus menyusun ada kulit itu ada K, L, M dan seterusnya. Maka dengan nomor atom 6 di sini atom karbon tersusun konfigurasi elektronnya dalam kulit-kulit sebanyak kulit K ada 2, kulit L ada 4. Maka jumlah kulitnya sebanyak 2. Nah, jumlah kulit di sini menentukan perioda. Ya, jadi atom karbon itu dalam susun periodik berada di perioda berapa. Nah, sedangkan untuk kulit L, kulit yang berada di kulit paling luar itu ada A. Menunjukkan apa kulit sebanyak 4 di kulit L di sini adalah menunjukkan elektron valensinya ada 4, dimana artinya bahwa atom karbon di sini dengan elektron valensi 4 mampu membentuk atau mengikat ikatan kovalen sebanyak 4 dengan atom yang lainnya. Nah, lebih jelasnya di sini kalian bisa melihat bagaimana gambar struktur elektron atau yang disebut dengan struktur Lewis. Dimana apa artinya struktur Lewis di sini? Jadi struktur Lewis adalah suatu struktur yang menggambarkan elektron valensi. Jadi suatu struktur yang menggambarkan elektron yang berada di kulit paling luar itu ada berapa. Apa kegunaannya? Yaitu untuk berikatan dengan atom lainnya. Nah, di sini atom karbon itu memiliki 4 elektron paling luarnya, ada 4. Berarti atom karbon itu mampu mengikat 4 atom lainnya. Karena di sini atom karbon berikatan dengan atom H, maka kita gambarkan struktur Lewis dari C, ini ada 4 titik, satu A ada 1 titik. Nah, kalau kalian menggambarkan, kalian lebih jelasnya lagi untuk menggambarkan itu dengan tanda yang berbeda ya, biar nanti itu kelihatan bahwa oh ini misalnya yang titik punya C, yang kali punya H ya. Sini kita gambarkan bagaimana ikatannya dengan keempat atom elektron 4 untuk atom C di sini dia mengikat 4 atom H, yaitu satu ke atas, satu H yang ke kiri, satu H yang ke bawah, dan satu H yang ke kanan. Ini adalah struktur Lewisnya. Nah, dari struktur Lewis di sini kita bisa menggambarkan struktur molekul. Nah, bagaimana untuk struktur molekul dari CH4? Jadi kalian menggambarkan satu buah C. Nah, karena di sini dalam struktur Lewis satu ke atas mengikat H, satu ke kiri mengikat H, satu ke bawah, dan satu ke sebelah kanan. Maka kita gambarkan satu elektron H berikatan dengan satu elektron dari C, maka kita kan satu garis. Jadi ke kiri satu punya C, satu punya H, kita gambarkan satu garis. Ini artinya C mengikat satu H ke kiri, yang berikutnya C mengikat satu H ke bawah, C mengikat satu H ke kanan. Jadi di sini C itu mengikat sebanyak 4 elektron atau 4 atom H. Ya, ini gambarnya. Kemudian ciri khas yang kedua, atom C di sini adalah dapat membentuk rantai C yang panjang. Ya, misalnya di sini CH4. Nah, satu C tangannya 4. Berarti kalian di sini gambarkan satu C sebanyak 4, satu ke kiri, 2, satu yang H C yang kedua ke kanan, satu H yang ke bawah, satu H yang ke sebelah. Nah, apabila kita ganti satu C yang sebelah kanan berikatan dengan satu elektron punya H dengan CH3, maka kita dapatkan ini. C yang kedua mengikat satu C ke kiri, satu C ke kanan, satu H ke atas. Ini H2 artinya satu H ke atas dan satu H ke bawah.
Terus 1H yang sebelah kanan kita ganti dengan CH3. Maka C yang ketiga ini kalian lihat mengikat 1C ke kiri, 1C ke kanan, kemudian 2 buah H. Nah, untuk 2 buah H itu kemana mengikatnya? Ke atas dan ke bawah. Dan seterusnya sampai dengan beberapa pergantian satu atom H. Jadi C-nya tadi 3, kemudian C-nya 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini kita gambarkan rantainya. Rantai lurus terus. Nah, lurus terus memiliki ini ujung satu, ini ujung kanan yang kedua. Nah, apabila bentuk strukturnya begini, maka di sini jenis ikatan dari atom C di sini ada bentuknya alipatik atau rantainya lurus ini, memiliki ujung. Dan yang kedua ada bentuk daripada struktur yaitu bentuk siklik. Alipatik dan alisiklik. Nah, siklik di sini alisiklik itu adalah melingkar. Ini jadi C-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian gambarkan melingkar. Nah, melingkar di sini kalau kita lihat di sini tidak ada ujungnya, ya ujungnya terus melingkar. Nah, maka kalau yang jenis struktur molekul yang ikatan C-nya di sini bentuknya adalah lingkaran atau melingkar, maka disebut siklik atau siklo. Siklo itu artinya melingkar. Sekarang C-nya ada berapa? Ada 6. Ya, atau di sini disebut ada nama khusus yaitu bencena. Sekarang bagaimana kalau C-nya yang 5? 1, 2, 3, 4, 5. Lantai melingkar kita sebut C. Di sini C-nya melingkar kita sebut adalah siklo. Sedangkan jumlah C-nya ada berapa? Jumlah C-nya 5 itu nama alkananya adalah pentana. Jadi nama dari gambar yang melingkar struktur molekul di sini adalah siklopentana. Itu untuk ciri khas atom C yang kedua. Sekarang ciri khas atom C yang ketiga adalah berdasarkan jenis ikatan antar atomnya. Berdasarkan ikatan antar atomnya di sini, ikatan atom C dengan C itu ada yang disebut ikatannya jenuh atau tunggal atau disebutnya golongan alkana. Dan ikatan yang kedua adalah ikatan tak jenuh atau rangkap. Nah, untuk yang rangkap di sini, dia terbagi atas 2, yaitu ikatan rangkap 2 yang disebut golongan alkena dan ikatan rangkap 3 yang disebut golongan alkuna. Nah, bagaimana sekarang? Supaya lebih jelasnya, kalian bisa melihat bagaimana untuk struktur molekulnya atau rumus strukturnya. Nah, tadi untuk alkana. Golongan alkana itu ikatan C dengan C-nya adalah tunggal. Maka di sini ada C-nya 2, 1 kiri, 2 kanan. Kalau C-nya 2, suatu alkana, maka hanya sebanyak 6. Maka rumus molekulnya C2 hanya 6. Sekarang yang golongan alkena. Di sini yang membedakan adalah ini ikatan antara C dengan C-nya. Ikatan C-nya dengan C-nya. Bila ada 2 jenis, di sini 2 garis. Jadi di sini rangkap 2 atau etena. Sedangkan untuk jenis yang ketiga adalah jenis ikatan. Bila C dengan C itu berikatan sebanyak 3 langsung 3 garis, maka disebut adalah ikatan kovalen rangkap 3. Kalau C-nya sebanyak 2, maka hanya sebanyak 2 juga. Apa nama senyawanya adalah E2. Itu untuk ciri khas yang ketiga. Sekarang ciri khas yang keempat. Berdasarkan kemampuan dari jumlah atom yang terikat antara atom C1 dengan atom C. Ya, itu ada yang disebut dengan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Sekarang dari masing-masing atom C ini kita bahas yang bagaimana yang disebut atom C primer. Atom C primer di sini artinya bahwa atom-atom karbon atau atom C yang mengikat satu atom lainnya.
Kalian lihat di sini ada C sebanyak 2, hanya sebanyak 6. Kalian perhatikan di sini antara C dengan C ikatannya ada berapa? Mengikat satu atom C lain yang ke kanan yang kedua. Jadi atom C yang kiri mengikat satu atom C yang kanan. Maka atom C ini disebut atom C primer. Yang kanan juga sama, atom C yang kedua yang kanan mengikat satu atom C ke kiri. Maka disebut dengan atom C primer. Karena atom C ini mengikat satu buah atom C lain. Nih. Sekarang yang kedua yang disebut dengan atom C sekunder. Kalian harus mengerti dulu apa itu atom C sekunder. Itu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Nah, kalian perhatikan di sini ada ikatan C sebanyak 3. Kalian perhatikan C yang kedua di sini, yang Ibu lingkari, ini mengikat sebanyak satu atom C ke kiri dan satu atom C ke kanan. Berarti jumlah atom C yang diikat sebanyak 2. Itu ya, atom C sekunder. Sekarang atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom lain. Mana yaitu satu ini C yang tengah mengikat satu ke atas, satu ke kiri, satu ke kanan. Yang berikutnya yang keempat adalah atom C kuartener. Apa pengertiannya atom C kuartener? Adalah atom C yang mengikat atom 4 atom C lainnya. Sini yang tengah kalian perhatikan, atom C ini mengikat satu atom C ke atas, satu atom C ke kiri, satu atom C ke bawah, dan satu atom C ke sebelah kanan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sekian. Dan untuk pembelajaran yang lainnya, silakan kalian untuk mempelajarinya, yaitu tentang senyawa alkana. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.